Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala al-muqarrabin as-sadiqin wa ala jami'il wal qura wal muhaddisin. Al-Imam Al-Hamid Muhammad bin Hajjal Ismailullah Syekh Muhammad Nawawi Al-Albani wa Syekh fi dini wa dunya wa akhirah wa anna Allah yaj'alna fahma talifatihi wa barakatuhu fahma talifatihi wa barakatuhu bi jahi sayyidina sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala. Wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya. Walil muslimina min kulli dhanbin qawla wa fi'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mumatsila wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyyu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin alladhi tasallahu bihi fadaila wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bima qala. Wa ashabihi alladhina faizu bil iktida'i bil jihadi wa ghairihi falan darajatil ula amma ba'du. Fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah dan seterusnya, demikian pula salawat serta salam kepada paduka Rasul sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya hingga yaumil kiamah. Selanjutnya kita sama-sama lanjutkan kajian kita yang tertunda, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan sama-sama lanjutkan kembali kegiatan rutin kita dalam setiap malam Sabtu, mengkaji kitab Bidayatul Hidayah sekaligus syarahnya Muraqibul Ubudiyah. Sebelumnya kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah, bertawassul dengan kemuliaan ilmu dan juga bertawassul dengan kehadiran kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini tercatat dalam catatan amal ibadah soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertawassul dengannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan khilaf kita. Kemudian Allah anugerahkan kepada kita kemampuan untuk memahami apa-apa yang disampaikan, yang tersurat dan tersirat di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama
menjadi suatu pelajaran, tuntunan dan bimbingan yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan juga kita sama-sama berdoa dan bertawasul dengan thalab ilmu kita. Semoga Allah anugerahkan taufik, kemampuan, rahmat, keselamatan kepada kita, selamat dan terjaga dari penyakit-penyakit hati yang merusak dan membinasakan kita, sehingga kita terpelihara lahir dan batin dengan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah. Al-qismus salis al-qawlu fi adabi sahbati wal mu'asyarati ma'al khaliq azza wa jalla wa ma'al khalqi. Bagian yang ketiga adalah perkataan tentang adab-adab bersahabat, bergaul bersama Sang Pencipta Azza wa Jalla dan juga bersama makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. I'lam anna sahibaka alladhi la yufarrikuka fi khatarik wa safarik wa naumik wa yaqdatik bal fi hayatik wa mautik huwa tahuilah anna sahibaka alladhi la yufarrikuka fi khatarik, sesungguhnya kamu yang tidak pernah menjauh dari kamu di tempat tinggalmu, wasabarik juga di dalam perjalanan kamu, wasnaumik di dalam tidur kamu, wayaqdotik di dalam terjaga kamu. Artinya ketika kita diam ada, ketika kita bepergian ada, ketika kita tidur ada menemani kita. Bal fi hayatik wa mautik, bahkan dalam hidup dan mati kamu senantiasa menemanimu. Huwa, nah teman yang seperti itu, teman yang demikian itu, yang tidak pernah terpisah darimu. Kamu tidur ada menemani, kamu bepergian ada menemani, kamu tinggal di rumah ada menemani, kamu menjalankan kegiatan, pekerjaan, urusan kamu juga ada menemani. Maka dialah Rabbuk, Tuhanmu, ay musallihu, yaitu yang senantiasa memberikanmu, menjadikanmu maslahat. Wa sayyiduk, pemilikmu. Wa maulak, penolongmu. Wa khaliquk, dan penciptamu. Jadi teman yang tidak pernah berpisah dari kita, dimanapun, tidak pernah jauh dari kita, selama hidup dan mati bahkan tidak pernah jauh dari kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sang pemberi maslahat, Allah yang maha memiliki kita, Allah yang menjadi penolong kita, yang senantiasa membantu kita, dan yang menciptakan kita,
yang mengadakan kita dari asal kita tidak ada menjadi ada. Wa mahma dzakarta, kapan saja kamu menyebutnya, di mana saja kamu menyebutnya, mengingatnya, baik dengan lidahmu atau dengan hatimu, atau kedua-duanya, hati dan lidah kita menyebutnya, bahwa jalisuk, maka dia ada duduk bersama kamu, ada duduk menyertai kamu, bareng-bareng kamu. Ay mujalisuk fala yansak, dia tidak pernah melupakan kamu. Kamu sebut dia, dia mengingatmu. Kamu ingat dia, dia mengingatmu. Tidak pernah melupakan kamu. Kamu bisa jadi lupa dia, dia tidak lupa terhadap kamu. Yaitu Allah. Idza qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi, kata Imam Ghazali, ana jalisu man dzakaroni, aku ini adalah teman duduknya orang yang mengingatku. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi pula, abdi ana inda dhanik bi. Abdi menyimpan ya nida. Ya abdi asalnya. Wahai hambaku. Waj'al munada soha in yudhiya ka abdi abdi ya, kata Alfiyahnya. Ya abdi asalnya. Wahai hambaku. Kita ini diseru Allah. Kita hamba-hambanya Allah, diseru Allah. Ana inda dhanik bi. Aku ini sesuai bagaimana sangkamu kepadaku. Inda dhanik bi. Wa ana ma'ak. Dan aku menyertaimu. Yaitu bitaufik, menyertai dengan taufiknya Allah. Jadi Allah menyertai kita dengan taufiknya. Au anna ma'ak bi ilmi, atau ana ma'ak bi ilmi, aku ada bersamamu dengan ilmuku. Ilmu Allah menyertai kita. Jadi Allah tahu pada kita. Idza dzakartani, bila mana kamu berdoa kepadaku, ai idza da'autani, yaitu bila mana kamu berdoa kepadaku, fa asma'u matakul, maka aku mendengar apa yang kamu ucapkan. Ya, ketika kamu berdoa menyebutku, aku mendengar apa yang kamu ucapkan. Nah, ketika kita Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah, Allah dengar dengan ucapan kita, panggilan kita, seruan kita. Fa ujibuk, maka aku menjawabmu. Ya, ketika kita mengatakan, mengucapkan ya Allah, fa ujibuk, maka Allah, kata Allah, fa ujibuk, aku menjawabmu. Ya, ucapan kita dijawab Allah. Hada wa ma asbahu bidalik an yaqdatin la an goblatin. Ini
yang disebutkan bahwa Allah menjawab seruan hambanya, Allah menjawab panggilan kita anggoplatin, panggilan yang diserukan dalam keadaan an yakdotin yakdoh, lagi dalam keadaan eling. Kitanya ketika mengucapkannya sadar, ya Allah, ya Allah, dalam keadaan sadar kita memanggilnya. La an goplatin, bukan dalam keadaan goplah. Jadi hati kita sadar, pikiran kita kumpul, ada, kita manggil Allah, Allah jawab panggilan kita. Tapi kalau hati kita lalai, hati kita melaweng, kalau orang Sunda bilang, walaupun ratusan kali, bahkan walaupun ribuan kali, ya Allah, ya Allah, hati kita lalai, maka tidak. Panggilan kita, seruan kita tidak akan dijawab Allah. Hanya 1-2 kali saja kita ya Allah mengucapkannya, memanggil Allah. Tapi dalam keadaan sadar, maka Allah jawab. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bana Adam, in dzakartani fi nafsik dzakartuk fi nafsi. Wahai manusia, turunan Adam itu siapa? Manusia kan? Wahai manusia, jika kamu menyebutku dalam dirimu, maka demikian pula aku menyebutmu, aku mengingatku dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakartani fi mala'in dzakartuk fi mala'i khairin minhu. Jika kamu menyebutku di dalam suatu keramaian, dzakartuk fi mala'in khairin minhu, maka aku menyebutmu di dalam keramaian yang lebih baik dari keramaian kamu. Kita ini lagi di majelis ilmu, atau lagi di majelis dzikir, atau majelis ratib, atau majelis asmaul husna, kumpul bareng jamaah, bareng teman, bareng sahabat, bareng saudara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, misalnya. Nah, jika kamu menyebutku dalam keadaan seperti itu misalnya, maka aku menyebutmu di keramaian yang lebih baik dari itu. Siapa? Kumpulannya para malaikat. Tuh lihat, kata Allah pada malaikat, wahai malaikat langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4, langit ke-5, langit ke-7, langit yang menjaga Baitul Ma'mur, yang langit yang menopang aras, langit yang berkeliling mengelilingi aras. Saksikan, tuh hambaku lagi menyebut-nyebutku, tuh hambaku lagi mengingatku. Maka tidaklah dia bangun dari duduknya menyebutku, melainkan dia sudah bangun dalam keadaan sudah mendapat ampunanku, kata Allah. Atau kita dalam majelis ilmu dalam keadaan sadar, sedang duduk,
mendengarkan firman Allah, menyimak nasihat-nasihat dari kalamullah, dari hadis Nabi, dan kita yakin itu adalah tuntunan yang baik untuk kita. Sadar dengan keramahan dan kebodohan kita, hadir hati, ingat Allah, oh ini adalah perintah Allah, oh ini adalah suatu kesenangan Allah. Maka ketika itu pula Allah ingat kepada kita. Wa inda nawatamini dira'an dan nautu minak ba'an. Jika engkau mendekatiku satu diro, satu hasta, kamu mendekatiku setengah meter, maka aku mendekatimu ba itu satu jengkal. Jadi kita mendekat 1 meter umpamanya, Allah lebih dekat dari itu. Terus jika kita mendekat, kemampuan kita mendekati Allah hanya 1 meter, maka Allah mendekati kita lebih dekat dari 1 meter. Katakanlah 1 jengkal. Wa in ataitani tamsi, dan jika kamu datang kepadaku dalam keadaan jalan kaki, dan ataitu ilaika uharwilu, maka aku datang kepadamu dalam keadaan bergegas, jalan cepat. Jadi kalau kita menuju Allah nih, jalan biasa, jalan pelan, jalan santai. Kita mau datang kepada Allah dengan jalan santai, maka Allah mendatangi kita dengan bergegas. Artinya Allah lebih cepat datang kepada kita ketimbang kita datang kepada Allah. Allah lebih dekat kepada kita ketimbang kedekatan kita kepada Allah. Wa in danautamini maaf. Wal makna, dan artinya, arti dari hadis ini, idza dzakartani sirran ikhlason, jika kamu mengingatku secara sir, sir itu apa? Tidak diketahui orang lain, secara sembunyi-sembunyi, secara samar, tidak diketahui tetangga, tidak diketahui orang lain selain dirinya yang tahu, hanya kita, yaitu dengan hati dan jiwa. Ikhlason, dalam keadaan ikhlas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hati kita. Allah, 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 hati kita. Nggak ada yang tahu. Tetangga kita nggak tahu. Teman kita nggak tahu. Sahabat kita nggak tahu. Orang-orang di sekitar kita nggak tahu. Watajanabun riya, dan menjauhi dari riya. Menjauhi dari riya. Hal-hal yang bisa memicu riya dijauhi. Hal-hal yang bisa menimbulkan riya dijauhi. Asra'u bisawabik ala min wali amalik, maka aku lebih cepat memberimu pahala
bisawabik alamil wali amalik, memberimu pahala sebagai pahala amal. Jadi amal kita mengingat Allah secara sir, menjalankan tugas kita sebagai hamba, beribadah, mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, itu dibalas dengan Allah lebih cepat, dengan syarat yang kosong dari riya, yang dijalankan secara sir. Yang tidak diketahui orang lain. Ini yang lebih cepat dijawab Allah dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Quran, nggak ada yang dengar. Kita baca zikir, nggak ada yang dengar. Nggak ada yang tahu selain kita sendiri dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah. Saja nuban ria, hal-hal yang membuat ada ria di dalam hati pun dihindari. Pelaksanaannya mah sir, tapi kita omong-omong, duh malam tadi memenin nikmat, kita baca Quran bari tekara ing kesasage, ya sama aja bohong, itu ria. Mata perih malam tadi nggak tidur, salat tahajud 12 rakaat, salatnya memang dia dijalanin sir, tapi dia expose, dia ungkapkan, dia sebarkan, ria juga. Belum lagi nanti kerugian dari sisi lain. Dengan riaknya aja udah rugi kita. Dengan ingin ketahuannya saja oleh orang lain, niat mempertontonkan, memperlihatkan, memberitahu amal kita kepada yang lain, ada udah rugi kita. Ruginya apa? Nggak ada pahala. Belum lagi nanti dari segi gangguan, mengganggu orang lain. Jadi double kerugian kita. Wa in dzakartani fi jama'ah iftikharan bi wa ijlalan li baina khalqi dzakartuk fil malaikatil muqarrabin. Dan jika kamu mengingatku di jamaah, dijalankan secara berjamaah, bareng-bareng, sama rekan, sama teman, di majelis-majelis keramaian, ibtiharan bi, merasa bangga dengan Allah, memuliakan Allah, baina khalqi, di antara makhlukku, kata Allah, dzakartuk fil malaikatil muqarrabin, maka aku mengingatmu di kalangan para malaikat muqarrabin, wa arwahil mursalin, dan roh-rohnya para rasul, mubahatan bik, merasa bangga denganmu. Itu tadi, lihat hambaku si fulan bin fulan di Masjid Sinai lagi memuji-mujiku, sedang mengagungkan aku, kata Allah.
Allah serukan kepada malaikat, wa in taqarrabta minni bil ijtihad, dan jika engkau menjalankan amal taqarrub kepadaku bil ijtihad dengan cara sungguh-sungguh, wal ikhlas, dan ikhlas fi taati, di dalam menjalankan ketaatan kepadaku, garabtu bil hidayah wa taufik, maka aku mendekatimu dengan hidayah dan taufik. Jadi kita semakin diberi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kita sungguh-sungguh dengan amal kita, semakin kita ikhlas dengan amal kita, tujuan ingin mendekat dengan Allah, maka Allah menyambut kedekatan kita dengan hidayah dan taufiknya. Kita semakin tertuntun, kita semakin terarah, kita semakin terbimbing. Kita datang ke majelis ilmu dengan tujuan menjalankan amal taqarrub, ingin mendekat dengan Allah melalui majelis ilmu, maka Allah sambut kita dengan hidayah dan taufiknya, sehingga apapun yang ada di majelis ilmu itu akan menjadi bimbingan untuk kita. Syarat ijtihad wal ikhlas, sungguh-sungguh dan ikhlas. Sungguh-sungguh itu apa? Serius. Kalau yang serius itu bagaimana? Yang serius itu orang yang tidak terpengaruh dengan hambatan, yang tidak terpengaruh dengan halangan, baik itu halangan dohir, halangan batin, halangan hisiah. Tidak terpengaruh orang yang serius itu. Kalau masih terpengaruh dengan halangan, belum serius, belum sungguh-sungguh. Syaratnya dua, ijtihad dan ikhlas. Ada serius masih harus ikhlas. Hisiahnya tidak ada istilah lelah bagi yang serius. Tidak yang serius itu. Serius kok, sungguh-sungguh. Wa in zidda zidtu, semakin kamu meningkat, aku pun semakin meningkat. Kamu semakin dekat, aku lebih dekat. Kamu tingkatkan seruanmu kepadaku, aku tingkatkan jawabannya kepadamu. Kamu lebih, aku lebih lagi, kata Allah. Kada afadahul azizi, demikian Imam Al-Azizi memberikan faidah dari keterangan tersebut. Wa mahma'in kasara qalbuk huznan ala taksirik fi haqqi dinik fahuwa sahibuk wa mulazimuk. Dan ketika hati kamu ngedon, hati kamu frustasi, hati kamu terluka, hati kamu tersentuh, sedih ala taksirik fi haqqi dinik, terhadap kecerobohanmu di dalam menjalankan tuntutan agamamu. Kiraha rek leuwih rajin. Ya Allah, kapan saya bisa ningkatin ngaji saya misalnya? Asa ieu teh keuketing misalnya pakai bahasa Sunda. Sedih dengan kecerobohan kita. Terluka hati kita dengan ketidakmampuan kita lebih.
dekat dengan Allah. Misalnya sholatnya yang belum menikah, zikirnya yang belum bisa benar, yang belum bisa baik, saumnya dan lain-lain, tanggung jawab kewajibannya, bahwa sahibuk mulazim wa mulazimu, maka dia Allah adalah sahabatmu, temanmu, dan yang senantiasa terus ada besertamu menemanimu, kamu yang selalu menetap dengan kamu dimanapun kamu berada. Itu kalau Allah Ta'ala karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, anna indal munkasirati qulubihim min ajli, aku ada bersama orang yang patah hatinya karenaku. Ya, kalau kita merasa patah hati karena ibadah, karena kecerobohan kita dalam taat, maka Allah ada bersama kita. Hati-hati terhadap orang yang taat. Kita cela orang yang taat dan kita tidak tahu dia itu ikhlas hatinya. Begitu ada dalam hatinya balasan kepada kita, saat itu juga Allah jawab. Maka jangan pernah mencela orang yang melakukan taat walaupun dalam mata kita itu salah, karena bisa jadi salah menurut kita karena keterbatasan pikiran dan wawasan kita yang belum sampai. Kenapa? Karena andai orang tersebut menjalankan taatnya itu dengan patah hati, belum pengen lebih dari itu, tapi dia tidak mampu dan merasa sadar dia salah, dia nggak bisa, Allah ada bersama dia. Anna indal munkasirati qulubi min ajli. Ay ana ma'al khashi'in bitaufiq. Artinya taufik Allah menyertai orang-orang yang khasyah. Yang khasyah. Kelihatannya biasa-biasa, tapi hatinya khusyuk. Allah ada bersama dia. Min ajli taksir, karena keterbatasannya fit ta'at, di dalam ta'at. Wa min ajli husulil maksiat, dan dikarenakan hasilnya maksiat, dia sadar dengan kesalahannya dalam bermaksiat, dia takut dengan Allah. Falau arrabta, nah, sekarang jika kamu sudah tahu, sudah mengenal Allah, sudah tahu Allah, ayyuhal akil, wahai orang yang berakal, haqqa ma'rifati, sebenar-benarnya pengenalan kepada Allah, la itakhad tahu sahiban, maka tentu kamu pasti menjadikan Allah sebagai sahabat. Tadi kita sudah tahu ada Allah, ada senantiasa ada bersama kita. Kita sudah tahu Allah senantiasa ada bersama kita dimanapun kita berada, baik suka maupun duka, tidur dalam keadaan terjaga ada, kita bepergian Allah ada menemani kita, kita dimanapun, di rumah dimanapun Allah ada bersama kita. Nah, kamu sudah tahu itu, jika kamu sudah benar-benar mengenal Allah, maka kamu pasti menjadikan Allah sebagai sahabat, sebagai teman yang menemani kamu.
Wa tarakatan nas janiban, dan kamu pasti tinggalkan manusia berjaniban, menghindar dari manusia. Kama qala syair min bahril hafib, sebagaimana pujangga mengatakan di dalam bahar hafib, mud arabtul ilaha lam ara ghaira wa kadal ghairu indana mamnuun mud tajamma'tu ma khashitu iftiraqa wa ana al-yawma wasilun majmu'un. Mud arabtul ilaha, sejak aku mengenal Allah, lam ara ghairan, maka aku tidak bisa melihat yang lain. Wa kadal ghairu indana mamnu, demikian pula orang lain terhalang dari kami. Mudtajamatu, ketika kami sudah berkumpul, ma khasitu iftiraqa, maka kami atau aku tidak khawatir perpisahan. Wa anal yawm, dan sekarang aku wasilun, yang sudah terhubung, majmu'un, yang sudah berkumpul. Ini ungkapan orang yang sudah sampai kepada Allah, mengenal Allah. Kalau orang yang sudah mengenal Allah sebenar-benarnya, artinya sudah sampai pada level, pada maqam arif, maqam ma'rifat, seperti itu kondisinya, keadaannya. Wa kada qala syair min bahril basit, demikian pula pujangga di dalam bahar basit mengatakan, likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laisa lillahi in faraqta min iwadin. Segala sesuatu jika kamu berpisah dengannya ada penggantinya. Namun wa laisa lillah, bagi Allah jika kamu sudah terpisah maka tidak ada penggantinya. Apapun lepas dari kamu ada penggantinya, tapi tidak dengan Allah. Ketika kamu sudah terlepas dengan Allah maka tidak akan ada penggantinya. Fa ilam takdir ala dalik, nah jika kamu belum mampu seperti itu, ittakhadallaha sahiban, yaitu menjadikan Allah sebagai teman, kamu belum mampu. Wa tarokan nasa janiban bimulajamati ta'at, dan juga kamu belum bisa meninggalkan manusia untuk lebih konsisten menjalankan ta'at. Wa iksara dzikri, dan memperbanyak dzikir. Wa itinabil ma'asi, dan menjauhi maksiat. Fi jami' auqatik, di semua waktumu kamu belum mampu. Fa iyyak antukhalli lailak wa naharik, lailak wa naharak an waqtin takhlufi, maka jangan sampai ada malam atau siang hari yang kosong kamu dari Allah. Jadi kalau kita belum bisa totalitas, belum bisa banyak zikir, mengingat Allah siang malam, belum, maka jangan sampai ada yang kosong dalam siangnya malam kamu. Jangan sampai kosong walaupun tidak banyak gitu. Tahajudnya kita belum bisa, duha belum bisa, baca Quran siang malam belum bisa, dan lain-lain. Maka usahakan, yang penting dalam sehari semalam itu gak ada yang kosong.
Jangan sampai kosong, full sama sekali dari mengingat Allah. Wa taladdadu ma'ah bimunajatiklah, dan kamu bersenang-senang dalam munajat kamu kepadanya, kepada Allah. Bisolatin nafli wa gariha, yaitu dengan cara menjalankan sholat sunnah dan juga yang lainnya selain sholat sunnah apa saja. Jangan sampai kosong sama sekali. Siang malam kalau kamu belum mampu, paling tidak siangnya, walaupun malamnya enggak. Atau malamnya, walaupun siangnya enggak. Siangnya full di tempat kerja, enggak ada waktu untuk Allah selain sholat fardu. Enggak masalah, setidaknya malam harinya kamu bisa berdekatan dengan Allah. Oh, saya masih sibuknya malam hari, enggak ada waktu selain untuk menunaikan kefarduan. Bahkan sunatnya pun nggak ada waktu, nggak apa-apa. Setidaknya siang harinya kamu bisa. Jangan sampai siangnya kosong misalnya. Walaupun sekedar salat sunnah 2 rakaat saja, lebih dari itu tidak. Nggak apa-apa. Yang penting nggak kosong sama sekali. Fa'alaik wa inda dalik fa'alaik an tata'alam adabas suhbah ma'allah. Dan ketika itu kamu harus belajar etika-etika, adab-adab bersahabat dengan Allah. Nah, ketika kita mendekat dengan Allah, kita harus tahu etikanya bagaimana. Ada etikanya. Nemuin pejabat aja ada etikanya, nemuin presiden ada etikanya, nemuin raja ada etikanya, apalagi nemuin Allah. Kita mau nemuin presiden nggak ada etika, jangan harap bisa masuk. Apalagi Allah sang pemilik presiden, ya kan? Fa inna Allah ta'ala amarana bil adab. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya beradab. Wa adabuha wallahu alam. Kita cukupkan dulu. Mana banyak panjang kalau ini sekarang waktunya. Insyaallah mudah-mudahan Sabtu depan kita sambung kembali dan kita dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Hada dawaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sudah ada ini.
Alhamdulillah, taklim kali ini membahas tentang adab bagaimana kita bersahabat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adab-adab itu terutama kita harus mengetahui tata caranya itu dengan taklim. Kalau nggak taklim kita nggak tahu ya. Kalau nggak taklim kita nggak bakal tahu betapa memang kita butuh ilmu, sangat miskin tentang ilmu. Maka dari itu jangan bosan-bosan kita belajar tentang ilmu. Hari ini majelis ilmu. Kata baginda Nabi, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Ternyata kita susah jadi orang yang berilmu, itu susah. Au muta'aliman, atau mau belajar tentang ilmu lah, gak apa-apa. Ternyata nggak bisa juga. Au mustami'an, minimal jadi pendengar aja. Menjadi pendengar orang yang menjelaskan tentang ilmu, guru-guru kita yang menjelaskan tentang ilmu. Ternyata nggak bisa juga. Au muhibban, atau pecinta orang-orang yang tiga tadi. Cinta terhadap orang yang ahli ilmu, cinta kepada orang yang belajar tentang ilmu, cinta terhadap orang yang suka menghadiri majelis-majelis ilmu. Wala takun khomisan, jangan sampai menjadi orang yang kelima, kata baginda Nabi. Patahlah, rusak kita kalau tidak ini kita sama sekali tidak suka terhadap empat orang ini, kata baginda Nabi, patahlah, rusaklah. Sudah tidak berilmu, belajar juga tidak mau, mendengar tidak mau, cinta pun tidak, udah gak bakalan dapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun katakan dari taklim kita itu kadang ada riaknya, itu kan awalannya. Mana ria sendiri kan kita sudah tahu sendiri kan, kemarin ini sudah dibahas bahwa ria itu apa namanya, taklim ingin danas, biamalil akhirah, ingin mendapatkan kedudukan dan keagungan dengan amal-amal akhirat. Tapi nggak apa-apa kalau untuk pertama, sehingga kita tahu ilmunya bagaimana cara untuk menghilangkan ria itu sendiri yang tadi dijelaskan oleh Kiai. Mudah-mudahan kita semangat dalam menuntut ilmu sehingga kita tahu apa aja penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita sehingga kita lemah untuk menuntut ilmu. Mari kita berdoa bersama-sama dengan menuntut doa. Ya Rabbana tarahna di annana tarahna wa annana rasrahna wa'firu alaina tawbah ترسيل كل حربا تسلو لنا العورات وآمن روحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخواني وسائر الإسلام وكل بما أحبى أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا الذي بسبب منا بالمصطفى رسولي نرى بكل صلى وسلم ربي عليه أهل حبي وآله وصحبه عباد ربي والحمد لله في البال وثنائه والحمد لله بالبال والتمام. اللهم وفق لنا ولطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى 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 الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه